Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang respon dasar hewan. Selama periode ontogeni, pada hewan dikenal 3 macam respon dasar, yaitu respon pengaturan, respon penyesuaian, dan respon perkembangan. Mekanisme ketiga respon ini berdasarkan sistem umpan balik negatif. Agar mekanisme itu berhasil, maka respon yang dihasilkan harus sesuai besarnya, waktu, tepat, dan berlangsung cepat. Yang pertama ada respon reversible. Tipe respon dasar hewan yang reversible dan paling sederhana adalah respon pengaturan atau regulator. Respon fisiologi terjadi sangat cepat atau refleks. Contohnya, perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Tipe respon lain yang bersifat reversible adalah respon penyesuaian atau aklimatori. Berlangsung lebih lama dari respon regulator karena proses yang fisiologi yang melandasi melibatkan perubahan struktur dan morfologi hewan. Contohnya di lingkungan bertekanan parsial oksigen rendah, terjadi proliferasi dan peningkatan jumlah erosit, tubuh terdedah pada kondisi kemarau terik, kulit mengalami peningkatan pigmentasi. Respon aklimatori umum terdapat pada hewan berumur panjang yang menghadapi perubahan kondisi musiman. Reversibilitas respon penting sekali karena tiap tahun kondisi khas musiman selalu berulang. Yang kedua ada respon tak reversible. Tipe respon tak reversible ini selama ontogeni adalah respon perkembangan. Respon berlangsung lama karena melibatkan banyak proses yang menghasilkan perkembangan beraneka ragam macam struktur tubuh. Hasilnya bersifat permanen dan tak reversible. Contohnya perubahan jumlah mata pacat pada Drosophila yang dipelihara pada suhu tinggi, atau terbentuknya keturunan cacat akibat respon perkembangan embrio terdapat senyawa teratogenik dalam lingkungannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu alkimatisasi dan adaptasi. Alkimatisasi dan adaptasi merupakan perwujudan respon terhadap lingkungannya. Aklimatisasi terjadi pada periode ontogeni, reversible dan tidak diwariskan. Yang serupa dengan aklimatisasi adalah aklimasi. Perbedaannya, aklimatisasi menyangkut banyak faktor alami. Aklimasi digunakan untuk 1 atau 2 faktor yang terjadi dalam lingkungan terkontrol laboratorium. Contohnya, respon Rana Pipisian berupa laju konsumsi oksigen pada kondisi suhu tertentu menjadi berbeda setelah mengalami aklimasi dan perubahan ini tidak langgeng. Adaptasi melibatkan perubahan yang diakibatkan seleksi alam, bersifat herediter dan proses berlangsung meliputi sejumlah besar generasi yang berurutan. Materi yang ketiga itu tentang adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup dengan cara melakukan profesional fisiologis dalam tubuhnya agar dapat menjaga kelangsungan tubuhnya. Contohnya, adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Tumbuhan insektivora menghasilkan enzim protesea sebagai penghancur protein dari tubuh mangsanya. Contohnya kantung semar. Selanjutnya adaptasi fisiologi pada hewan. Pada hewan ini ada hewan darat dan hewan di air. Hewan darat, hewan herbivora memiliki enzim selulase untuk mencerna zat selulosa dalam makanannya. Contohnya hewan herbivora. Dan pada hewan air, cumi-cumi dan gurita menghasilkan zat seperti tinta untuk mengelabui pemangsanya. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya.
Adaptasi ini dilakukan untuk menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan kondisi tempat tinggalnya guna mempertahankan hidupnya. Contoh adaptasi morfologi pada hewan itu pada paruh itik pada pangkalnya terdapat bentuk seperti sisir berguna untuk menyerang kanan dari dan luar, dan kaki pada bebek selaput di arah ruas jari untuk berenang dan berjalan di tanah berlumpur. Selanjutnya contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi seropid. Tumbuhan seropid adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat-tempat kering dan minum air seperti di gurun pasir atau savana. Jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan ini contohnya adalah kaktus dan bunga mentega. Bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan ini yaitu dengan menyesuaikan bentuk daun, akar, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Yang kedua ada adaptasi hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di perairan. Jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan ini contohnya teratai dan eceng gondok. Tumbuhan ini di atas permukaan air dan mengambang. Tumbuhan ini memerlukan unsur hara yang langsung diperolehnya dari air. Yang ketiga ada adaptasi hygrofit. Tumbuhan hygrofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan ini contohnya adalah tumbuhan paku, keladi, dan lumut. Materi yang terakhir adalah respon dan adaptasi perilaku. Perilaku hewan merupakan aktivitas terarah berupa respon terhadap kondisi dan sumber daya lingkungan. Terjadinya suatu perilaku melibatkan peranan reseptor dan efektor serta koordinasi saraf dan hormon. Jenis efektor yang paling berperan adalah otot-otot tubuh. Perilaku pada hewan rendah seluruhnya ditentukan secara genetik, bersifat khas, terjadi secara otomatis. Pada hewan tinggi, banyak mengandung komponen yang tidak bersifat herediter, melainkan proses belajar yang dipengaruhi faktor lingkungan. Pada invertebrata berupa taksis dan atau refleks, pada serangga berupa insting, dan pada manusia ditentukan oleh komponen belajar dan menalar. Pada hewan invertebrata berupa taksis. Taksis yaitu berbagai perilaku invertebrata dan vertebrata rendah berupa gerakan di tempat maupun berpindah tempat dengan jalan berkerut, meregang, membelokkan tubuh, dan sebagainya. Stimulus dapat berupa cahaya, suhu, sentuhan, arus air, dan sebagainya. Respon perilaku hewan mobil yang berupa gerakan yang terorientasi langsung pada sumber stimulus dan merupakan gerakan berpindah tempat disebut taksis. Misalnya termotaksis negatif atau tigmotaksis positif. Pada serangga berupa refleks. Sejumlah gerakan atau perilaku hewan umumnya berlangsung secara refleks. Meskipun frekuensinya berkurang pada hewan tinggi. Refleks merupakan gerakan otomatis yang terjadi akibat beroperasinya mekanisme reseptor sederhana dan proporsional terhadap besarnya stimulus. Pada hewan rendah, berbagai aktivitas penting terjadi sebagai seurutan refleks-refleks. Misalnya pada lalat, refleks merupakan salah satu komponen dasar dari perilaku yang mempunyai nilai kesintasan. Refleks akan menjauhkan hewan dari kondisi membahayakan dan memanfaatkan sumber daya lingkungannya. Selanjutnya ada perilaku naluriah. Naluri atau insting dalam arti perilaku atau landasan pendorong yang merupakan terjadinya perilaku itu. Perilaku naluriah didefinisikan sebagai suatu perilaku yang rumit, khas spesies, stereotipe, herediter, dan terjadi otomatis oleh induksi stimulus kunci atau stimulus syarat. Respon ini bersifat tidak proporsional dengan intensitas stimulus. Insting memerlukan mekanisme saraf.
Namun, yang paling utama karena timbulnya dorongan atau drive yang timbul karena mencapai status fisiologis tertentu atau motivasi dengan mood yang tepat. Pada manusia berupa belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku akibat suatu pengalaman. Berarti respon terhadap suatu stimulus tertentu menjadi perubahan dibandingkan sebelumnya. Terjadi pada vertebrata tinggi dan paling efektif pada usia muda.